Salam. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak, jelas. Silakan, Puji Pak. Tuhan. Karena di pegunungan, Pak, karena Ya. kadang putus-putus. Iya, Ya. iya. Semoga Jelas, berjalan. Pak. Ya. Kita akan membuka Alkitab di dalam Ayub pasal 7 ayat 1. Hari ini saya memberikan tema tidak lelah berjuang. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu semua membaca ayat yang telah tertulis di slide, yaitu Ayub pasal yang ke-7 ayat pertama. Terjemahan LAI, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, menulis, kita baca sama-sama terjemahan LAI. 1, 2, 3, ya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ayatnya sama, cuma pengucapannya berbeda. Kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang bagian bawah. 1, 2, 3. Manusia itu seperti dipaksa berjuang. Hidupnya berat seperti hidup seorang upahan. Jadi ada pepatah pernyataan dunia demikian. Hidup adalah perjuangan. Katanya begitu. Nah, ternyata hidup itu adalah perjuangan. Ada seorang sejarawan bernama Thomas Alva Edison, adalah seorang tokoh ilmuwan besar di dunia, menemukan bola lampu, ya, salah satu penemuannya. Ia adalah seorang yang pantang menyerah, tidak pernah berhenti berjuang, meskipun sering mengalami kegagalan bukan 1, 2 kali, tapi ribuan kali. Ia menyatakan bahwa kunci keberhasilan bukan semata-mata ditentukan oleh tingkat kecerdasan atau kejeniusan seseorang, tetapi faktor terbesar yang menunjang keberhasilan seseorang adalah tidak lelah berjuang. Nah, tidak lelah berjuang ini penting buat kita. Apa artinya? Izinkan saya mengambil 3 poin. Apa arti tidak lelah berjuang? Yang pertama, arti tidak lelah berjuang itu menaruh harapan pada Allah. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Berjuru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi yang pertama, bagi orang percaya itu berjuang adalah menaruh harapan pada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Wonogiri kepengurusan kami sungguh sangat unik. Ketua kami yang pertama diizinkan dipanggil Tuhan. Lalu diganti ketua yang kedua, tidak lama juga diizinkan dipanggil Tuhan. Lalu ketika ditawarkan siapa yang menjadi penerus untuk meneruskan ketua GM Wonogiri yang ketiga, kami semua pada was-was karena ada pikiran, ya, ada yang berjuang dalam hati kami. Jangan-jangan kami juga ikut gimana-gimana, ya. Tapi puji Tuhan, kami tetap menaruh harapan sama Tuhan dan hari ini tetap boleh ada. Bapak
Ibu pengurus sport nasional dan Bapak Ibu pengurus GM dari berbagai daerah. Di tengah masa pandemi kami hanya berharap sama Tuhan diizinkan suami Ibu Sri Purwanti yang memimpin pujian tadi sakit di tengah corona, lalu maaf dipanggil Tuhan. Beliau Ibu Sri juga diizinkan positif isoman, lalu menyusul Saudara Ferry, pengurus-pengurus juga begitu positif. Yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya bersama keluarga juga demikian, Omikron. Ibu PB hari ini Kris juga demikian. Hari ini, sekretaris kami kembali, Bapak Ferry juga positif lagi. Dan rasanya kami bingung. Tetapi yang pertama kami sedang berjuang. Berjuang apa? Yaitu menaruh pengharapan kepada Allah. Puji Tuhan dan mohon doanya kami tetap sehat selalu. Ya, ini yang menjadi tidak lelah berjuang. Tidak lelah berjuang yang kedua adalah tidak berjuang secara duniawi. Dalam 2 Korintus 10 ayat 3, memang kami masih hidup di dunia. Benar, kita hidup di dunia, tetapi kami duniawi. Nah, Tuhan mengajar melalui firman-Nya bahwa meskipun kita hidup di dunia, tetapi cara yang kita perjuangkan tidaklah cara duniawi. Ini yang kedua. Biarlah kita bersama Gloria Ministry juga tetap berjuang. Mungkin berbeda dari dunia yang ada pada umumnya, tetapi Gloria Ministry ini mengambil bagian peduli kepada anak-anak. Bahkan Bapak Ketua pernah menyampaikan, saya mengingat terus Bapak Ketua Roy, ya kayaknya ndak ada untungnya ngurusin anak-anak, kita malah ya berkorban tenaga, pikiran, bahkan juga mungkin materi. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak lelah berjuang dengan yang kedua kita tidak seperti duniawi. Yang terakhir, yang ketiga yaitu apa arti tidak lelah berjuang? Tidak lelah berjuang artinya satu roh, sehati, sejiwa berjuang. Izinkan saya mengajak kita semua mengucapkan satu roh. Kita sama-sama berkata satu roh. 1, 2, 3. Satu roh. Ya, sehati sejiwa berjuang. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus dan seterusnya. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hal yang indah di tengah pelayanan bersama Gloria Ministry adalah kita satu roh, sehati, sejiwa berjuang. Pertanyaannya, berjuang untuk apa, Bapak Ibu? Nah, mungkin hari ini kita mengalami masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah apapun, bahkan di tengah pelayanan Gloria Ministry. Biarlah di akhir penutup renungan hari ini kita tidak lelah berjuang. Artinya menaruh harapan pada Allah. Artinya tidak berjuang secara duniawi. Yang terakhir kita tetap satu roh, sehati sejiwa berjuang.
untuk hal-hal yang pada akhirnya Tuhan berkata, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Hari-hari ini kita berjuang melawan pandemi, melawan virus corona, kita melawan dengan keadaan pergumulan, ya, di beberapa tempat minyak goreng langka, ya, beberapa kebutuhan pokok juga mahal. Kurang tahu kalau di tempat Bapak Ibu mungkin masih murah, ya, tapi di tempat kami juga kena imbasnya begitu sulit, sehingga berjuang buat semuanya. Biarlah bersama-sama Tuhan Yesus memberkati Gloria Ministry dan tetap semangat serta tidak lelah berjuang.